warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, dimanapun Anda berada. Senang sekali saat ini saya, Rebecca Sihite dari kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, dapat menjumpai Anda sekalian sambil berbincang-bincang seputar masalah perpajakan. Nah, dalam podcast kita yang kali ini, saya ditemani dengan salah satu sobat kawan pajak di kantor Pajak Jakarta Pasar Rebo. Di sebelah saya, di samping saya ini ada namanya Mas, namanya sih. Dalam podcast kali ini, saya ditemani oleh salah satu sobat kawan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, yaitu perkenalkan Mas Endra Hanstiur. Halo Mas Endra, Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Beka apa kabar? baik. Syukurnya baik-baik ya. Senyum-nyum sumringah ya Bu Beka ya. Iya, sebenarnya deg-degan nih. Baru pertama kali ya mengisi podcast di Jakarta Pasar Rebo nih. Nah, di kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang nih. Tapi kita mau bincang-bincang tentang apa nih Mas Endra nih? Ya terserah Ibu Kos lah. Saya mengikuti aja. Kalau narasumbernya ini adalah Mas Endra, berarti topik yang kita akan perbincangkan itu adalah seputar pekerjaannya Mas Endra nih. Siap, siap. Nah, Mas Endra kerjaannya apa sih Mas di KPP Pasar Rebo? Saya di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebagai account representatif atau biasa disebut AR. Nah, kawan pajak, bagi kawan pajak yang belum familiar dengan kata AR atau akun representatif, jadi AR itu ada di setiap kantor pajak di seluruh Indonesia. Nah, apa itu akun representatif, apa tugasnya, apa kewajibannya, dan juga apa aja nih yang kawan pajak bisa dapatkan dari akun representatif akan kita bahas di sesi kita kali ini. Nah, Mas Endra ini kan AR di kantor pajak Pasar Rebo nih Mas. Udah berapa lama sih Mas jadi AR di Pasar Rebo? Saya kurang lebih di kantor Pratama Jakarta Pasar Rebo itu 2 tahun. 2 tahun. Dari Tapi kalau 2018. Dari 2021. 2021 Ya, AR di Pasar Rebo. betul. Kalau secara keseluruhan udah berapa tahun nih Mas? Kalau dari secara keseluruhan, saya pengangkatan AR itu dari 2018. Kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun ya. Kalau boleh tahu sebelum di Pasar Rebo, Mas Endra ini di mana sih ininya kantornya? Saya dulu di KPP Pratama Tobelo. Pernah dengar nggak tuh Tobelo? Di mana tuh? Saya taunya ini kayak apa namanya? Coklat ya. Tobleron Oh, ya? itu Toblerone. Di Tobelo itu di Provinsi Maluku Utara, tepatnya Kabupaten Halmahera Utara. Jadi kalau Mbak Beka tahu Sulawesi itu huruf K itu kan? Ya. Sulawesi huruf K. Nah, itu Maluku Utara K kecilnya di atas Kecil. Sulawesi Utara itu. Berarti dari Jakarta itu terbangnya kemana nih Mas? Wah, terbangnya itu ke Manado dulu. Ke Manado. Dari Manado Naik kapal laut atau speedboat gitu. Baru nyampe di Halmahera Utara. berapa jam nih Mas kalau dari ini? Kurang lebih 8 jam. Luar biasa ya. Biasa. Luar biasa nih ya kan pajak ya pengabdiannya Mas Endra nih ya. Jauh juga ya. Jadi buat kawan pajak nih ya, untuk khususnya bagi pegawai DJP dan pegawai Kemenkeu pada umumnya, sebelum kita diangkat menjadi CPNS, kita menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita siap untuk ditempatkan di Betul. mana saja di seluruh Indonesia. Betul. Oh my God! Wow! Pengabdiannya gitu Pengabdiannya- seluruh Indonesia. Iya, nggak main-main ya Mas Nggak ya. Nah, contohnya nih Mas Endra nih. Jadi Mas Endra siap langsung diterbangkan dari Jakarta ke pasar ke Ya. Tobelo ya. Padahal home base-nya ada di Home base saya di sini Condet. di Jakarta Condet, Timur. orang Condet. Iya, Yes, orang Condet. Oke, jadi tapi syukurnya udah balik lagi ya Mas ya. Alhamdulillah. Berapa lama di luar ini home base Mas? Di luar home base kurang lebih 5,5 tahun. Itu di Tobelo. Di Tobelo 5,5 tahun. Dari pelaksana Ya, Diangkat dari pelaksana diangkat AR di sana. Jadi so hafal kakak. Oh, so hafal. So hafal. Kangen kayaknya ya Mas ya. Kangen sekali. Mau lagi Mas? Tidak. Okay.
Nah, Mas Endra, kita balik lagi nih ke topik kita nih, AR. Mas Endra tadi bilang kan kalau udah AR tuh sekitar 4 sampai 5 tahun ya. Betul. Itu bukan waktu yang singkat juga. Nah, boleh nggak sih dijelaskan kepada kawan pajak AR itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau AR ini sifatnya pengawasan di KPP Pratama. Nah, untuk setiap KPP Pratama itu mempunyai AR atau akun representatif untuk setiap wajib pajaknya. Hmm. Nah, kebetulan kalau saya di sini membawahi wilayah Ceger, Jadi Kelurahan Ceger. AR itu ada banyak ya, Mas ya, di satu Betul. kantor pajak ya. Betul. Dibagi per wilayah berarti. Mas Endranya ini kebagian wilayah Ceger, Betul. kebagian di wilayah Ceger. Satu kelurahan aja, Mas ya. Ya, kebetulan saya satu kelurahan Ceger itu ya kurang lebih saya semua. Ada Kira-kira ada satu lagi. berapa WP tuh, Pak? Ada berapa wajib pajak yang diawasi? Untuk wajib pajak yang saya awasi untuk Kelurahan Ceger sendiri itu kurang lebih 10.000. Terdiri dari orang pribadi dan wajib Wow, 10.000. pajak. Iya. Jadi 1 banding 10 ya. Wah, jadi sebentar, saya bayangin dulu. Jadi semua AR di kantor pajak itu kira-kira ya sekitaran 10.000 something gitu ya, Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Membawahi, mengampu wajib pajak sekitar 10.000 something. Itu banyak banget ya kawan pajak ya. Betul. Jadi mengawasi 10.000 wajib pajak. Jadi semua 10.000-10.000-nya boleh nih konseling sama Mas Endra nih. Boleh, saya siap melayani Oh, Anda. Ya, boleh nih guys. sesuai dengan ada biasanya kita Mm-mm. dalam melayani itu kan ada jadwalnya. Oh, ada Kita jadwal. atur jadwalnya. Nggak mungkin 10.000 masuk ke kantor ini langsung kan gitu. Betul, Jadi betul. kita Kayak demo nanti ya Mas ya. iya, nanti ini bukannya kantor pelayanan pajak malah kantor demonya di DPR lagi. Betul. Jadi tapi boleh nih semuanya nih. Atau ada syarat khusus nggak kalau mau konseling sama Mas Endra nih? Ya, Atau sama AR ya, ya. secara umum? Biasanya kalau saya untuk AR sendiri ada beberapa kriteria. Contohnya ada misalkan dari wajib pajak yang kita butuh klarifikasi atas datanya. Nah, biasanya kita kirim sebelumnya itu kita kirimkan surat SP2DK. SP2DK. SP2DK atau ada yang kita memang wajib pajak sendiri memang membutuhkan kita, jadi dia datang ke kantor pelayanan pajak untuk mengetahui data-data atas yang dia laporkan. Tunggu dulu Mas nih. SP2DK itu apa Mas? Itu kayak kalau misalnya kita dapat surat cinta gitu ya Mas ya? Betul. Jadi kalau SP2DK sendiri itu adalah singkatannya surat permintaan penjelasan atas keterangan dan atau data. Itu. Jadi biasanya dari kita kantor pajak melalui AR mengirimkan suatu surat untuk mengklarifikasi Sifatnya atas klarifikasi ya Mas ya? atas data-data yang telah dilaporkan oleh para wajib pajak di SPT, entah itu SPT tahunan ataupun SPT masa. Oh, jadi Mas Hendra ini mengawasi wajib pajak di Ceger tadi yang 10.000, tapi yang diawasin ekstra ketat itu adalah yang dikirimkan SP2DK ya Mas ya? Biasanya yang ya pasti kan ada yang namanya prioritas gitu. Iya. Jadi ada yang namanya prioritas, tidak memang tidak semua pasti tercover ya. Itu kita akui karena ya tadi sumber daya kita sendiri kan terbatas. 1 banding 10.000 gitu. Itu mau 1 hari 1 atau 10 wajib Setahun pajak nggak selesai ya? nggak akan selesai gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya nih wajib pajak nih Mas, nggak punya SP2DK, nggak dapat surat cinta, boleh minta nggak Mas? Oh, kalau mau minta ya, ini jarang-jarang nih. Oh, jarang ya? Jarang-jarang ya. Tapi kalau misalnya saya nggak punya SP2DK nih, kalau mau konsultasi boleh ke Mas Endra atau gimana nih Mas? Jadi di sini juga di kantor pelayanan Pratama Jakarta Peserbo ada juga yang namanya seksi penyuluh. Penyuluh ini biasanya untuk helpdesk mengenai perpajakan umumnya lah, gitu. Jadi kita ibaratnya kalau wajib pajak ingin mengetahui kewajiban perpajakan mereka itu apa aja. Secara umum ya Mas ya? Secara umum ya, bukan secara khusus mengenai data-datanya dia, tapi secara umum misalkan
gimana sih cara membayar pajak, bagaimana cara melaporkan pajak, itu bisa juga dibantu kita sama yang namanya penyuluh dari Penyuluh. setiap KPP Pratama itu ada biasanya Udah. seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya saya nggak punya SP2DK, saya bisa ke penyuluh ya, Mas ya. Bisa. Kalau berarti kalau misalnya nih kawan pajak nih punya pertanyaan bersifat umum nih, perpajakan secara umum, misalnya administrasi perpajakan atau eh, tentang sistem aplikasi ya Mas ya. Nah, bisa langsung ke penyuluh nih di setiap kantor pajak. Jadi setiap kantor pajak kita ada penyuluh-penyuluh yang siap membantu kawan pajak. Tapi kalau kawan pajak dapat SP2DK, langsung hubungin si AR atau account representatif, biasanya tertera di Surat. surat SP2DK itu. Jadi silahkan dihubungi nomor yang tertera. Jadi kalau terkait SP2DK, Mas Hendra siap nih? Oh siap. Siap. Saya siap kapanpun Kapanpun sesuai ya? jam kerja. Oh. Okay. Kirain boleh diajak Mas Hendra Sabtu nih ya. Jangan, sudah ada jadwal lain nih. Oh gitu ya Mas. Nggak boleh diganggu ya Mas. Iya, udah ada Nanti jadwal ada yang lain. marah nih kawan pajak. Aduh. Jadi kalau misalnya saya nggak, kalau dapat SP2DK saya tahu nih AR-nya siapa ya Mas ya. Betul, biasanya ada tercantum di suratnya itu. Tapi kalau misalnya saya mau tahu AR aja gitu gimana Mas? Oh bisa, bisa. Nanti silakan saja datang ke kantor kita atau bisa menghubungi di Krim Pajak 1500 200. Nanti bisa melalui itu untuk menanyakan siapa akun representatif yang membawahi wajib pajak. Bisa 1500 200 ya, atau telepon ke kantor pajaknya langsung ya Mas ya. Siapa AR-nya supaya bisa dilakukan konsultasi lebih lanjut ya Mas. Atau kalau tadi seputar pengetahuan umum saja tentang perpajakan bisa langsung ke penyuluh ya Mas ya. Ya, datang langsung. Kalau selama Mas Endra jadi AR, biasanya ketemu wajib pajak itu ngobrolin apa sih Mas? Paling sering? Biasanya ya paling sering mengenai bagaimana cara menyelesaikan kewajiban mengenai SPT tahunan, pelaporannya dia bagaimana, ataupun biasanya ada juga yang menanyakan tarif pajak. Oh, tarif pajak. Berarti isi SP2DK itu sekitar Ya, di situ ya Pak? itu ada juga ya isi SP2DK itu kan misalkan data-data dari wajib pajak yang perlu kita klarifikasi tindak lanjut. Misalkan ada data peredaran usaha di SPT tahunan yang tidak sesuai dengan SPT masanya, Oh, seperti itu. SPT PPN-nya ya Mas ya. Ada PPN, ada juga yang dari bukti foto, seperti itu. Nah, itu kan perlu kita klarifikasi. Gitu. Berarti boleh bertanya isi SP2DK itu adalah mengklarifikasi data-data seperti itu ya. Iya, betul. Kalau mau nanya-nanya tentang data ini apa pajak kendaraan atau pajak PBB gitu bisa nggak sih ke Mas Hendra tuh? Nah, Kan tuh ini. pajak juga tuh ya Mas ya. Iya, ini nih. Jadi banyak wajib pajak yang salah kaprah. Ibaratnya kalau pajak kendaraan, pajak PBB rumah, perdesaan, perkotaan itu larinya ke pemerintah daerah. Oh. Itu pajak daerah. Pajak daerah. Berarti bukan ranahnya Mas Hendra nih ya. Bukan. Jadi kalau kita ini pajak pusat. Pajak pusat itu kayak pajak penghasilan PPH atau pajak pertambahan nilai PPN seperti itu. Berarti ada bedanya ya. Berarti Mas Hendra ini tidak mengerjakan atau melayani tentang pajak daerah ya Mas ya. Ya, jadi kalau pajak daerah ya di pemerintah daerah, di kelurahan atau di kecamatan gitu. Selain pengawasan kepatuhan nih Mas, kan tadi SP2DK terkait kepatuhan wajib pajak ya Mas ya. Betul. Selain itu kira-kira kerjaan AR ada lagi nggak sih Mas? Oh, kerjaan AR ya ada lagi. Banyak nggak Mas? Kalau dibilang banyak, saya mau bilang banyak, ya tapi tuntutan. Ya memang ada lagi, contohnya kayak kita ibaratnya menerbitkan denda atau surat tagihan pajak. Oh, surat tagihan pajak atau STP ya Mas ya. Jadi kan wajib pajak ini ada dua ya kewajibannya, yaitu pembayaran dan pelaporan. Apabila kewajibannya ini tidak diselesaikan, tidak dibayar, ataupun telat, maka kita dari kantor pajak
akan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak seperti itu. Itu salah satu fungsinya AR juga ya Mas ya. Ada lagi nggak Mas? Ya, ada lagi contohnya kita memberikan NPWP kepada wajib pajak yang memang seharusnya sudah mempunyai NPWP. Itu contohnya gimana sih Mas? Jadi kadang contoh seperti ini, wajib pajak atau orang pribadi kayak fresh graduate itu kan dia baru bekerja Iya. tapi belum mempunyai NPWP. Oh, jadi salah satu tugas AR itu memberikan NPWP juga, Betul, walaupun wajib pajaknya tidak mendaftarkan ya Mas ya? betul. Karena kita kan mempunyai data juga dari pihak si pemberi gaji Oh, si Seperti pemotong itu. itu ya Pak Mas ya. pajaknya itu. Banyak juga ya Mas ya. Banyak. Jadi lumayan banyak nih yang harus dikerjakan oleh AR nih ya, kawan pajak nih ya. Jadi kalau saya rangkum nih, tugas AR itu banyak sekali kalau dari obrolan kita nih sama Mas Endra nih. Mulai dari pengawasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, klarifikasi data, tindak lanjut data, kemudian juga menjalankan fungsi ekstensifikasi tadi ya Mas ya, atau perluasan basis data wajib pajak seperti penambahan NPWP seperti itu ya. Dan juga ini nih yang harus kawan pajak nih lebih hati-hati karena AR seperti Mas Endra nih ganteng-ganteng tapi tugasnya memberikan sanksi. Nah, Surat cinta. iya. Okay. Kalau ya surat cinta lagi nih, tapi bentuknya sudah jadi surat ketetapan ya Mas ya. Betul. Sanksi administrasi berupa denda dan bunga dan atau bunga. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya Mas ya. Tugas-tugas yang iya sehari-hari ya Mas ya, tugas-tugas administratif. Baiklah, ternyata kita sudah selesai tadi berbincang-bincang dengan Mas Endra nih. Kita udah tahu nih tugas dan tanggung jawabnya AR ya Mas ya. Jadi terima kasih untuk kawan pajak sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kalau kawan pajak ada pertanyaan seputar perpajakan, boleh diajukan melalui kanal-kanal informasi kami seperti WhatsApp, nomor telepon, dan juga melalui media sosial. Nanti tim medsos kami akan menjawab semua pertanyaan dari kawan pajak. Terima kasih ya Mas Hendra ya. Sepertinya habis ini mau langsung bekerja lagi ya Mas ya. Siap, Mau siap. mengirim surat cinta banyak ya Mas ya. Tegas terus. Sehat selalu ya Mas Hendra. Semoga pekerjaan kita berguna bagi nusa dan bangsa. Iya, amin. Kawan pajak, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat kita. Semoga kawan pajak sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam usahanya. Pajak kuat, Indonesia maju.